Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Afifah Hayati, pada mata kuliah Aljabar Boolean di pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga ini, hal yang pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai literal. Apa itu literal? Nah, ini definisi literal diberikan pada definisi berikut. Setiap peubah di dalam fungsi boolean, termasuk di dalamnya bentuk komplemennya ya, itu disebut literal ya. Contoh, ini ada fungsi boolean f, x, y, z ya. Ini peubahnya berarti x, y, z. Nah, f, x, y, z ini sama dengan x dikali y dikali z aksen. Nah, ini terdiri dari 3 buah literal, yaitu apa saja? Yaitu x, y, dan z aksen ya, atau komplemennya z. Seperti itu. Lalu selanjutnya ini ada contoh. Ini diketahui B ya, himpunan B yang dilengkapi operasi plus kali ya, serta operator unir aksen ya. Ini merupakan aljabar boolean 2 nilai ya, ingat 2 nilai. Dan fungsi boolean ya, f dari B3 ke B dengan definisi sebagai berikut. Nah, x, y, z itu sama dengan x kali y kali z aksen untuk setiap pasangan berurutan x, y, z ya, anggota himpunan B3. Nah, nyatakan f dalam tabel kebenaran. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Ini berarti ada 3 peubah ya. Karena ada 3 peubah, yaitu x, y, dan z, ada 8 kombinasi ya, antara angka 0 dan 1 yang merupakan anggota himpunan B ya. Dan lihat baris ke-1 kombinasinya 000, baris kedua 001 ya, dan seterusnya sampai baris ke-8. Hitung apa? Nah, kita hitung ini, kita bisa melakukan apa? Menerapkan sifat asosiatif ya. Jadi kita hitung x dulu, baru nanti dikalikan z komplement ya. Jadi itu dulu. Bisa kalian lihat masing-masing kolom pada x ya. Baris ke-1 itu 0 kali 0. Ingat pada aljabar boolean 2 nilai, 0 dikali 0 adalah 0 ya. Jadi x dikali y pada baris pertama itu 0, lalu baris kedua 0 dikali 0 juga 0, dikali 1 adalah 0 lagi, baris keempat juga masih 0, sampai baris ke-8 yaitu 1 dikali 1 apa? Adalah hasilnya. Lalu selanjutnya kita butuh komplemennya z ya, atau z aksen ya. Nah, kita lihat kolomnya z ya. Kita masing-masing komplemen itu baris ke-1 z-nya 0 berarti komplemennya 1, lalu baris kedua z-nya 1 berarti komplemennya 0, dan seterusnya. Selanjutnya tinggal kita kalikan kolomnya z kali y dengan, maksud saya kolomnya x kali y ya, dengan komplement z atau z aksen. Kita kalikan ya. Baris pertama berarti 0 kali 1, hasilnya 0 ya. 0 kali 0 ya, baris kedua hasilnya 0. Lalu baris ketiga 0 kali 1 hasilnya 0 ya, dan seterusnya sampai ke 8. Berarti f dinyatakan dalam tabel kebenaran, bisa kalian lihat pada kolom terakhir ya. X kali y kali z aksen, hasilnya adalah seperti itu. Nah, selanjutnya ada komplement dari suatu fungsi boolean. Komplement dari suatu fungsi boolean itu dilambangkan f aksen ya. Nah, untuk menentukan komplement dari suatu fungsi boolean itu ada 2 cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu menggunakan hukum De Morgan ya.
Berarti kalian ingat kembali bagaimana hukum De Morgan. Lalu yang kedua menggunakan prinsip dualitas. Yang pertama ya, menggunakan hukum De Morgan. Berarti kita ingat kembali hukum De Morgan itu seperti apa. Hukum De Morgan yang pertama ya, komplement dari A plus B sama dengan komplement A dikali komplement B ya. Lalu yang kedua, komplement dari A dikali B itu sama dengan komplement A ditambah komplement B ya, seperti itu ya. Plus jadi kali ya, lalu masing-masing literalnya itu kalian komplementkan ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini diberikan fungsi boolean f x y, z sama dengan x dikali dalam kurung y aksen dikali z aksen ditambah y kali z ya. Maka komplement fungsi tersebut ya dengan menggunakan hukum De Morgan, f aksen x, y, z sama dengan apa? Komplement dari x dikali dalam kurung y aksen dikali z aksen ditambah y kali z ya. Nah, berarti kita lihat dulu dua suku ya, yaitu x dengan yang di dalam kurung. Berarti komplementnya dari tersebut adalah x aksen. Nah, itu kan x dikali dalam kurung bla 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 itu ya. Itu kalinya jadi tambah ya. Lalu masing-masing sukunya kita komplementkan. Berarti sama dengan x aksen ditambah komplement dari yang di dalam kurung, yaitu y aksen dikali z aksen ditambah y dikali z. Nah, berarti sekarang kita perhatikan yang di dalam kurung ya. Komplementnya bagaimana? Nah, berarti kita lihat hukum De Morgan yang pertama ya. Itu kan apa? Komplement dari A plus B adalah komplementnya A dikali komplementnya B. Berarti X aksen ditambah apa? Komplement dari Y aksen dikali Z aksen dikali, ingat ya tambahnya jadi kali ya, dikali komplement dari Y Z ya, Y dikali Z. Nah, berarti X aksen ditambah. Nah, lalu untuk yang komplement dari Y aksen dikali Z aksen itu kalian lihat hukum De Morgan yang kedua. Komplement dari A dikali B adalah komplementnya A ditambah komplementnya B. Ya. Berarti komplement dari Y aksen dikali Z aksen ya. Atau komplement dari komplement Y, komplement dari komplementnya Z ya. Itu adalah apa? Dalam kurung komplement dari Y aksen ditambah komplement dari Z aksen. Lalu dikali, nah untuk komplementnya dari Y dikali Z sendiri adalah apa? Dalam kurung Y aksen ditambah Z aksen. Nah, berarti selanjutnya kita cari bentuk literal dari komplementnya Y aksen dan komplementnya Z aksen. Kalian ingat hukum involusi ya? Komplement dari A aksen atau komplement dari komplementnya A adalah A itu sendiri. Nah, berarti komplementnya dari Y aksen dan komplementnya dari Z aksen adalah Y ditambah Z ya. Jadi, kita dapat komplement dari fungsi boolean tersebut adalah X aksen ditambah dalam kurung Y ditambah Z dikali dalam kurung Y aksen ditambah Z aksen. Nah, lalu cara yang kedua ini menggunakan prinsip dualitas ya. Bagaimana caranya? Nah, langkah yang pertama itu kalian menentukan dualnya dulu dari ekspresi. Dual dari ekspresi boolean apa? Dengan mengganti kali jadi tambah, tambah jadi kali, 0 jadi 1, 1 jadi 0 ya. Nah, kita tentukan dualnya dulu. Selanjutnya, komplementkan masing-masing literal dalam dual tersebut ya. Baru dikomplementkan masing-masing literalnya. Contoh caranya ya. Ini masih fungsi yang sama dengan yang tadi. Maka dual dari F ya, ingat dual kali jadi tambah, tambah jadi kali ya, 0 jadi 1, 1 jadi 0. Ini kebetulan di fungsi ini tidak ada 0 dan 1. Berarti tinggal mengubah kali jadi tambah, tambah jadi kali ya.
berarti dualnya X ya ditambah dalam kurung Y aksen ya. Itu kan di atasnya Y aksen kali Z aksen. Berarti kan dualnya Y aksen ditambah Z aksen. Nah, itu kan yang diketahui apa? Y aksen, Z aksen ditambah Y kali Z. Berarti apa? Ditambah itu jadi kali, lalu komplement dari Y kali Z berarti Y ditambah Z. Ya, maksud saya dualnya ya, dualnya Y dikali Z adalah Y ditambah Z. Nah, ini berarti bentuk dualnya adalah X ditambah dalam kurung Y aksen plus Z aksen dikali Y ditambah Z. Ya, seperti itu dualnya. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita komplementkan masing-masing literalnya. Ya, komplement masing-masing literal. X, Xn. Nah, komplemennya Y, ya, Y aksen, itu apa? Y itu sendiri ya. Komplemennya Z, itu adalah apa? Komplemennya Z aksen ya, maksud saya adalah Z, ya. Lalu komplemennya Y adalah Y aksen, komplemennya Z adalah Z aksen. Nah, sehingga kita dapat bentuknya adalah X aksen ditambah dalam kurung Y plus Z ya, dikali dalam kurung Y aksen plus Z aksen. Seperti itu. Jadi kita punya komplement fungsi f, yaitu f aksen, x, y, z sama dengan x aksen ditambah dalam kurung dikali y aksen ditambah z aksen. Ya, seperti itu ya. Bisa kalian pilih yang kira-kira mana yang lebih mudah menurut kalian ya. Ini adalah latihan. Diberikan fungsi boolean, ini ada fungsi booleannya if f x, y, z sama dengan dalam kurung x plus z aksen ditambah x aksen dikali dalam kurung y aksen dikali z aksen ditambah z ya. Nah, untuk latihan ini saya minta kalian kerjakan dengan dua cara ya. Baik menggunakan hukum De Morgan maupun dengan prinsip dualitas ya. Nah, ini ya. Kita tentukan komplement fungsi tersebut ya. Silakan kerjakan dan dikumpulkan. Selanjutnya ada yang dinamakan bentuk kanonik dari fungsi boolean ya. Ini ada dua macam bentuk kanonik. Yang pertama ini ada yang namanya penjumlahan dari hasil kali atau sum of product yang disingkat sebagai SOP ya. Nah, setiap suku atau term dalam bentuk SOP ini itu disebut min term ya. Lalu B itu ada yang namanya perkalian dari hasil jumlah atau product of sum yang disingkat sebagai POS ya. Nah, setiap suku atau term dalam bentuk POS ini disebut sebagai max term ya. Lebih lanjut, min term dan max term ini itu mengandung literal lengkap ya. Jadi kalau misal fungsi booleannya itu peubahnya x, y, z. Nah, berarti ekspresi boolean dalam fungsi tersebut ya harus dalam bentuk literal lengkap, yaitu misal x, y, z. Nah, itu kan ketiga peubahnya ada. Lalu x aksen, y, z itu juga lengkap. Jadi mengandung peubahnya atau komplemennya. Nah, ini contohnya ya. Ini ada fungsi f, x, y, z sama dengan apa? X aksen, y aksen dikali z ya, ditambah x dikali y aksen dikali z aksen ditambah x dikali y dikali z ya. Nah, bisa kalian lihat ini terdiri dari 3 min term ya, yaitu yang term yang pertama atau suku yang pertama yaitu x aksen dikali y aksen dikali z. Lalu yang kedua x dikali y aksen dikali z aksen. Lalu yang ketiga x dikali y dikali z. Nah, lalu ini ada contoh yang B, ini bentuk POS ya. Jadi, bentuk POS ini yaitu f-nya x, y, z sama dengan x ditambah y ditambah z ya, dikali dalam kurung x ditambah y aksen ditambah z ya.
Jadi bisa kalian lihat ya perbedaan bentuk SOP dan POS-nya. Nah, kalau di contoh yang POS ini terdiri dari dua maxterm ya, ada dua sukunya, yaitu yang pertama X ditambah Y ditambah Z, lalu yang kedua X ditambah Y aksen ditambah Z aksen. Oh, maksud saya X ditambah Y aksen ditambah Z ya. Nah, lalu ini fungsi ketiga ada fungsi f x, y, z ya. Nah, sama dengan x dikali y dikali z ditambah y aksen dikali z ditambah x aksen. Nah, ini bukan bentuk SOP maupun bukan bentuk SOP, POS ya. Sebab apa? Sebab kalian bisa lihat untuk suku yang pertama yaitu x kali y kali z itu lengkap ya, mengandung unsur x, y, z maupun komplemennya ya. Namun pada suku yang kedua yaitu y aksen z ini nggak ada unsur x maupun x aksen ya. Lalu lanjut suku yang ketiga yaitu x aksen. Nah, ini malah nggak ada peubah y dan z maupun y aksen maupun z aksen ya. Jadi y aksen dikali z serta x aksen itu bukan literal lengkap. Seperti itu. Makanya untuk contoh yang C, bentuk fungsi seperti itu tuh bukan bentuk SOP maupun POS ya. Selanjutnya ada lambang minterm dan maxterm ya. Nah, ini diberikan aljabar boolean B yang dilengkapi operasi biner plus dan kali serta operasi unir aksen ya. Nah, ini diketahui fungsi booleannya itu f dari B2 ke B ya, maka mempunyai lambang sebagai berikut ya. Nah, ini kan dari B2 ya, berarti ada dua peubah ya. Nah, ini peubahnya kita lambangkan sebagai X dan Y. Nah, karena hanya ada dua peubah, berarti ada 4 kombinasi ya antara angka 0 dan 1. Nah, kita perhatikan perbedaan lambang minterm dan maxterm ya. Untuk lambang minterm ya, 0 itu menyatakan komplement ya, 1 bukan komplement ya. Lalu untuk maxterm, 0-nya yang bukan komplement, 1-nya yang komplement ya. Lalu selanjutnya operasi ya yang berlaku di minterm adalah kali, sedangkan di maxterm adalah jumlah. Lalu untuk lambang ya, pada minterm M-nya itu kecil, kalau maxterm itu M besar ya. Jadi makanya pada baris ke-1 itu kan X-nya 0, Y-nya 0 ya. Berarti sukunya adalah ya, ingat kalau pada minterm 0 itu komplement, berarti sukunya adalah X aksen, penghubungnya apa? Kali ya, berarti X aksen dikali Y aksen, lambangnya M kecil 0 ya. Kalau pada maxterm 0 0 berarti apa? 0 itu yang bukan komplement ya, X ditambah Y ya. Lambangnya apa? M besar 0 ya. Lalu baris kedua ada 0 dan 1, berarti pada mintermnya X aksen dikali Y, lambangnya M kecil 1. Kalau pada maxtermnya X ditambah Y aksen ya, satunya yang komplemennya. Nah, lambangnya M besar 1 ya. Dan seterusnya ya. Jadi perhatikan perbedaan lambang minterm dan maxterm ya. Selanjutnya lambang maxterm dan minterm ya, untuk fungsi boolean dari B3 ke B ya. Ini lambangnya sebagai berikut. Nah, untuk B3 ke B ini berarti ada 3 variabel ya. Kita namakan peubah atau variabelnya ya. Itu adalah X, Y, Z. Nah, berarti ada 8 kombinasi nilai dari 0 dan 1 ya. Nah, pokoknya ingat bentuknya minterm ya, 0-nya itu adalah komplement ya. Untuk maxterm itu 0 itu bukan yang komplement, 1 yang komplement. Berarti untuk baris yang pertama ya, itu X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0. Untuk minterm berarti apa? X aksen ya, dikali Y aksen dikali Z aksen. Lambangnya adalah M kecil 0 ya. Nah, untuk maxterm ingat kalau 0 itu
bukan aksennya, bukan komplement ya, satu yang komplement. Lalu operasinya adalah jumlah. Berarti kalau x-nya 0, y-nya 0, z-nya 0, itu sukunya adalah x ditambah y ditambah z, lambangnya M0 besar. Ya. Lalu untuk suku dan lambang yang lain, bisa kalian perhatikan sendiri ya. Silahkan lihat ya. Suku dan lambang minterm dan maxterm ya. Pokoknya ingat, sekali lagi kalau minterm, 0 itu komplement ya. Kalau maxterm, 0 itu yang bukan komplement. Jadi satu yang komplement. Lalu operatornya kalau di minterm itu kali ya. Kalau di maxterm itu tambah. Lalu lambang minterm itu M-nya kecil, kalau maxterm M-nya besar ya. Lalu untuk penamaan lambang itu dimulainya dari 0 ya. 0, 1, 2 dan seterusnya. Karena ini kebetulan ada 8, berarti dari 0 sampai 7 seperti itu. Selanjutnya diperhatikan bahwa ya M0 aksen ya, itu kan apa? Berarti komplement dari X aksen, Y aksen, Z aksen. Bisa kalian lihat bahwa menggunakan hukum De Morgan ya, komplement dari X aksen, Y aksen, Z aksen adalah kan sebenarnya akan apa? Sama dengan komplement dari X aksen ditambah komplement dari Y aksen ditambah komplement dari Z aksen. Nah, masing-masing komplement dari X aksen, komplement dari Y aksen dan Z aksen kan dirinya sendiri ya. Berarti sama dengan X ditambah Y ditambah Z. Ini berarti apa? M besar 0 ya. Begitu juga dengan M1 aksen, itu merupakan M besar 1 ya. Dan seterusnya, ini ya dari yang tadi berarti M7 aksen itu juga sama dengan M besar 7 ya. Nah, berarti secara umum dapat dibuktikan bahwa MI aksen atau komplemennya MI itu sama dengan M besar I ya. Untuk I dari 0, 1, 2 dan seterusnya ya. Jadi untuk selanjutnya kalian bisa menentukan, misalkan tadi saya kasih lambang hanya untuk sampai B3 fungsi boolean dari B3 ke B ya. Kalian juga bisa menentukan dari B4 ke B. Berarti ada misal variabelnya W, X, Y, Z ya. Berarti itu ada berapa kombinasi angka dari 0 dan 1 itu ada 16 kombinasi ya. Nanti kalian juga bisa mencari sendiri bentuk mixterm, minterm, dan maxterm ya. Nah, untuk pertemuan ketiga ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf ya bila ada salah pengucapan maupun penulisan. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan pada saat jam kuliah berlangsung. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.